اللهم إنا نسألك علما لا ينسى، علما نافعا مباركا فيه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمع على القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه محمد رب العالمين. الفاتحة. Kitab ini namanya Arfut Ta'arif Bil Maulidish Syarif. Jadi benar-benar kitab ini ingin mengenalkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil Maulid. Maulid itu apa? Walada yalidu wilada fahuwa walid wadaka maulud. Terus berarti maulid itu apa? Isim maf'ul ya maulud tuh. Isim fa'il. Master. Isim zaman, isim makan. Isim zaman atau isim makan. Jadi tempat atau waktu lahir. Siapa yang pertama kali berbicara tentang maulid? Siapa yang berbicara tentang maulid dan mengenang maulid itu siapa pertama kali? Siapa? Allah. Yang berbicara tentang maulid pertama kali itu Allah. Sekali lagi, maulid tadi apa? Waktu kelahiran. Yang berbicara maulid pertama kali itu siapa? Allah. Dalilnya mana? Jadi orang Mesir, agib lak dalil. Saya kasih dalil. Wa idh qalat imra'atu Imran inni nazar. Terus fataqabbal minni. Terus itu qoblal wiladah apa ba'dal wiladah itu? Qoblal wiladah. Istri Imran itu ketika hamil bernazar. Kemudian apa ayatnya? Falamma wada'atha qalat inni wada'tuha unsa. Ketika melahirkan, ternyata dilahirkan itu walaysat dzakarukan wa inni samaituha wa inni u'iduha bika wa dzurriyyata minasyaitonir. Berarti surat Ali Imran itu berbicara tentang maulid, kelahiran. Kelahiran siapa? Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam wa Isa. Ini sama itu Maryam wa ini falamma wada'atha, dan ketika istri Imran itu melahirkannya, wada'atha melahirkan, meletakkannya, wada'a itu meletakkan kandungan, berarti melahirkan. Qalat inni wada'tuha unsa.
dia berkata, oh ternyata anak saya perempuan. Ketika di kandungan itu sudah bernazar bahwasanya anak ini kalau lahir akan saya hibahkan untuk Allah, menjadi khadiman lillah, abidan lillah, khalisan lillah. Ternyata yang lahir perempuan. Makanya akhirnya mengatakan, ini wada'tu unsa, lu perempuan, walaysa dzakaru kal unsa. Enggak sama laki-laki dan perempuan. Maksudnya apa? Ketika nanti dia beribadah, kekuatannya itu nggak sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki bisa full time istilahnya. Kalau perempuan nggak bisa. Kemudian ini sama itu Maryam. Saya namakan dia Maryam. Wa ini u'iduha bika wa dzurriyyata minasyaitonir rajim. Kemudian doa agar Maryam ini dilindungi oleh Allah dari setan dan juga dzurriyyahnya Sayyidah Maryam. Berarti surat Ali Imran itu berbicara tentang maulidnya Sayyidah Maryam. Siapa yang berbicara maulid pertama kali? Allah. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran dan dikenang sampai yaumil qiyamah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mulai Al-Quran diturunkan surat Ali Imran ini sampai hari kiamat, kita akan membicarakan tentang wiladatu Maryam. Kita akan membicarakan maulidu Maryam. Kita akan membicarakan tentang lahirnya Sayyidah Maryam. Lahirnya Sayyidah Maryam. Bahkan itu proses sebelumnya, yang dimulai dari ayat itu tadi. Wa id qalatim ratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas. Berarti Allah yang pertama kali membicarakan tentang maulid. Ketika maulid itu kita artikan secara umum, secara bahasa, yaitu kelahiran. Kemudian yang paling jelas dari kata maulid itu ada surat Maryam tentang Nabiullah Yahya ibnu Zakaria alaihi wassalam, dan juga tentang Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi wassalam. Di surat Maryam itu ayat berapa itu? Mungkin sampean bisa nanti cek. Allah berfirman, wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wasalamun, dan keselamatan, keamanan, keselamatan alaihi, bagi Nabi Yahya. Yauma wulida, hari dilahirkan. Berarti kan membicarakan tentang hari kelahiran Nabi Yahya. Dan keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi Nabi Yahya, hari di mana dia dilahirkan. Wa yauma yamutu, dan hari dia atau hari dia meninggal dunia. Makanya sebagian ulama itu kurang setuju dengan riwayat bahwasanya Nabi Zakaria itu meninggalnya karena dibelah, digeraji, bahasa kita digeraji, dibelah. Gak setuju. Karena apa? Karena ada dalil qat'inya bahwasanya wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut. Berarti yamutu Yahya itu bisa salam. Wafatnya Nabi Yahya itu dengan keselamatan, enggak dengan dibunuh dan lain sebagainya. Itu nabi yang lain, itu nabiun akhar, bukan Nabi Yahya. Makanya cerita-cerita riwayat-riwayat tentang Nabi Yahya meninggalnya dibunuh itu sebagian ulama enggak setuju karena berdalil dengan ayat ini. Quran qat'i aqwa aqta minar riwayat al-mukhtalifah. Quran itu lebih kuat, lebih pasti daripada riwayat-riwayat yang bermacam-macam itu.
Ternyata Al-Quran jelas-jelas membicarakan tentang lahirnya Nabi Yahya dengan menyebut wasalamun alaihi yauma wulida. Jelas-jelas wulida, dilahirkan, wulida. Wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu. Kemudian ayat yang berikutnya, lagi-lagi Allah membicarakan tentang maulid, menyebut maulid. Pada ayat berikutnya, ya tetap surat Maryam itu tentang kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ayat berapa itu? Sing mau ayat piro? Nabi Yahya tadi ayat berapa? Hah? 15. Yang ini Nabi Isa ayat 20 berapa? Ayat 33. Ayat 33. Itu jelas-jelas ada kata-kata wulida dan wulidtu. Yang mana wulida sama wulidtu itu ya sama dengan maulid. Maulid itu akarnya tadi kan walada yalidu wilada. Fa huwa walidun wa dzaka mauludun. Kemudian maulid. Jadi yang membicarakan tentang maulid, yang membicarakan tentang hari kelahiran orang-orang soleh, pertama kali itu siapa? Allah. Ketika Allah membicarakan maulid atau kelahiran orang-orang soleh, yaitu Sayyidah Maryam, kemudian Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, masa ia nggak boleh membicarakan kelahirannya yang afdal daripada itu, wa akmalu atam, yang lebih mulia, lebih utama daripada ketiga tadi itu, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mafhum muwafaqahnya, kalau Allah saja berbicara tentang kelahiran Nabi Isa, Nabi Yahya dan Sayyidah Maryam, maka tentu kita juga boleh berbicara tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mafhum muwafaqahnya seperti itu. Paham ya? Ada dalam ayat Al-Quran, wa qul lahuma qawlan karima. Berbicara kepada kedua orang tua itu dengan baik. Atau wa qul lin-nasi husna. Ada ayat yang mengatakan wa qulu lin-nasi husna, dan berbicara kepada orang itu dengan baik. Apakah kita itu diperintahkan Al-Quran hanya berbicara baik saja, tapi tidak memperlakukan baik? Tidak kan? Kalau kita diperintahkan Al-Quran berbicara baik dengan orang lain, maka tentu mafhum muwafaqahnya kita juga lebih bagus lagi memperlakukan orang itu dengan baik. Lah gitu. Kalau misalnya Quran membicarakan tentang kelahiran Nabi Isa, Nabi Yahya dan juga Sayyidah Maryam, maka tentu mafhum muwafaqahnya ya tentu lebih boleh lagi ketika kita membicarakan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara nas langsung misalnya, secara teks Al-Quran langsung, apakah disebutkan? Memang tidak. Makanya dalam Al-Quran itu ada makna eksplisit, ada makna Ini Wahabi gak ngerti ini. Wahabi gak mau eksplisit itu apa, implisit itu apa. Mafhum muwafaqah itu apa, mafhum mukhalafah itu apa. Enggak. Hum yarudduna ala hadzal kalam. Mereka akan menolak. Oh enggak ada ayatnya, enggak ada sama sekali mana. Jangankan kelahiran Nabi Muhammad, bahkan jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Al-Quran sudah membicarakan itu. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel
anni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di, dan saya akan memberikan kabar kepada kalian akan datangnya seorang rasul yang datang setelahku. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Al-Quran berbicara Nabi Isa itu mubasyir. Nabi Isa itu memberi kabar gembira kepada umatnya bahwasanya akan datang seorang nabi. Mubasyir, bisyarah. Apa kabar gembira? Senang. Nabi Isa sendiri senang. Padahal selisih jarak antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam khilal khamsa au sitta qurun, 5 sampai 6 abad. Nabi Muhammad itu abad ke-6, 570 atau sekian itu, abad ke-6. Jadi selisih dengan Nabi Isa itu sekitar 600 tahun. Bahkan jauh sebelum qabla wiladatihi, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, itu Nabi Isa sudah mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di, memberi kabar gembira kepada umatnya. Nabi Muhammad belum dilahirkan. Apalagi Nabi Muhammad saat dilahirkan dan setelah dilahirkan, apalagi sekarang. Kita semua merasakan apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Maka nahnu aula bil bisyarah. Maka kita ini lebih utama. Kita lebih berhak bahagia, bangga, senang ketika Rasulullah dilahirkan. Saya tadi mandi dulu. Sebelum ke atas tadi, sebelum sholat ini mandi dulu. Karena apa? Tahriman wa ta'ziman wa takriman wa tashrifan liman lahu hadzal syahr, untuk orang yang mempunyai bulan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak para ulama, bulan Maulid itu jangan pernah sumpah. Bulan Maulid itu harus senang terus. Bulan Maulid itu jangan pernah sedih. Bulan Maulid itu harus senang. Oh, banyak habib-habib yang membicarakan seperti itu, banyak sudah. Karena apa? Tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa tahriman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi yuladu fi hadzal asy-syahr al-mubarak. Bahkan mungkin nanti di sini disebutkan Rabi'u. Jadi kata-kata Rabi'ah itu kan, makanya kalau dalam doa yang sering dibaca oleh imam-imam Masjidil Haram dan sebagainya itu, Allahumma ja'alil Qur'ana Rabi'a qulubina. Apa artinya Rabi'ah? Rabi'ah itu adalah musim semi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini musim semi di hati. Rabi'ah itu musim semi. Dan di Arab sana, musim semi itu adalah musim yang paling indah, musim yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang Arab. Itu musim semi. Saya tak ero, soalnya saya tinggal di Arab itu 4 tahun. Jadi antara musim dingin, musim panas, musim gugur, musim semi ini yang paling dinanti-nanti. Orang-orang Arab kalau sudah musim semi, mereka itu selalu keluar ke taman-taman, mereka menggelar tikar, mereka makan bersama, bercengkrama dengan keluarga-keluarganya. Coro saat ini itu rekreasi lah, healingnya mereka itu musim semi. Setiap musim semi itu selalu taman-taman itu banyak. Makanya di Mesir itu banyak taman. Lega percaya takono Didi. Di ono berapa taman di Mesir? Di Kairo saja. Wakil taman-taman. Jadi ketika musim semi itu, orang-orang Arab itu kebiasaannya bahkan sampai sekarang itu selalu mereka itu senang dengan musim semi. Itulah musim yang ditunggu-tunggu. Seperti hanya kita yang selalu menunggu-nunggu bulan Rabiul Awal.
Musim semi yang diartikan ya musim semi itu tadi musim yang ditunggu-tunggu, maka bulan Rabiul Awal adalah bulan yang kita tunggu-tunggu karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang membicarakan tentang Maulid pertama kali? Allah. Dan itu di Al-Qur'an. Terus setelah Allah siapa yang membicarakan? Yaitu Rasulullah. Rasulullah itu membicarakan Maulid dan mengenang Maulid. Ini jelas Maulidnya Rasul sendiri. Ketika Rasulullah hina su'ila an siyamihi yaumal itsnain, ketika Rasul ditanya oleh para sahabat tentang Rasulullah kenapa setiap hari Senin itu puasa, apa jawaban Rasulullah? Fihi wulidtu. Jelas. Fihi wulidtu. Ada kata-kata wulidtu. Sekali lagi dengan Maulid tadi itu hubungannya itu. Lek sampean ngerti bahasa Arab, nahwu sharaf itu mesti paham. Maulid, wulid itu sama seperti tadi. Nabiullah siapa? Yahya dan Nabiullah Isa alaihissalam. Nabiullah Yahya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nabi Isa wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma yub'atsu hayya. Setelah Allah Subhanahu wa taala yang membicarakan tentang Maulid, yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah selalu memperingati hari kelahirannya. Dengan apa? Dengan puasa. Dengan puasa. Ketika ditanya kenapa engkau puasa Rasul ketika hari Senin, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Hari Senin itu saya dilahirkan dan hari Senin itu saya mendapatkan wahyu atau diangkat menjadi roh. Ini wadih fi ghayatil wuduh. Ini jelas, sangat jelas sekali ini. Wis sak jelas-jelasin. Dalil ini jelas. Kalau misalnya orang-orang mengatakan atau orang Wahabi mengatakan, "Lu kan Rasulullah memperingati Maulidnya dengan puasa. Lalu kenapa kalian tidak puasa?" Nujib, kita akan menjawab bahwasanya Rasulullah itu tidak membatasi ibadah hambanya, umatnya. Oke, Rasulullah memang memperingati hari kelahirannya bahkan setiap Senin, bukan setiap tahun. Kalau kita kan setiap tahun nih. Setiap Senin itu dengan puasa. Maka yang ingin memperingati lahirnya Rasulullah dengan puasa, fasumu, maka puasalah. Tapi yang tidak bisa, yang tidak mampu, jangan paksakan umat Islam itu beribadah dengan satu cara atau dengan satu ibadah. Karena kita berbeda-beda. Ada yang nggak kuat puasa, ada yang dia itu kerjanya kerja keras. Maksudnya jadi tukang dan lain sebagainya. Di keramaian, panas dan lain sebagainya, macam-macam. Jangan posisikan semua umat Nabi Muhammad seperti kamu. Kamu itu nggak pernah puasa sunnah, saya lu puasa sunnah terus loh. Jangan. Karena setiap umat Nabi Muhammad itu mempunyai cara-cara tersendiri untuk daftar tiket masuk surga. Ada yang dia dengan kekayaannya, maka dia rajin sedekah. Ada yang dia dengan birrul walidain. Ada yang dia dengan jihad fisabilillah. Ada yang dia dengan salat fi awali waktiha. Ada yang dengan puasa dan sebagainya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayu amalin afdal?" Rasul, perbuatan apa yang paling mulia? Apa jawaban Rasulullah? Macam-macam. Ya Rasulullah, ausini. Rasul, beri saya wasiat, nasihat, la taghdab. Berbeda-beda.
Rasulullah mengerti kepribadian para sahabat sehingga jawabannya Rasulullah berbeda-beda. Oh, kamu kuat fisikmu, sudah berarti kamu jihad fisabilillah. Oh, waktumu longgar ini, kamu salat fi awali waktiha. Oh, kamu punya orang tua yang sepuh yang harus dirawat ini, maka Rasulullah menjawab birrul walidain. Jawaban Rasulullah macam-macam seperti itu menandakan bahwasanya tidak semua umat Rasulullah itu mampu pada satu ibadah. Maka memperingati Maulid Rasulullah SAW, memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW, itu tidak bisa semua umat itu harus ibadah Senin atau puasa Senin. Kalau misalnya kemudian seperti yang diinikan sama orang-orang Wahabi itu, ya berarti harus puasa saja. Terus ya mau kerja-kerja kantoran, mau kerja-kerja ojek, mau kerja-kerja totalan bakso dan lain sebagainya. Orang kerja proyekan dan lain sebagainya, itu tukang dan lain sebagainya. Lah gak iso akhirnya. Akhirnya mewajibkan sesuatu yang sunnah. Padahal puasa Senin Kamis itu sunnah. Maka yang bisa puasa, afdol, puasalah. Yang nggak bisa puasa, ya sudah peringati dengan hal-hal yang ibadah. Contoh apa? Dengan ngaji seperti ini. Ini kan ibadah juga. Nilainya sama-sama ibadah, sama-sama kebaikan. Yang tidak boleh memperingati Maulid Nabi dengan cara-cara yang haram. Ini nggak boleh. Apa? Dengan orkes dangdut, nggak boleh. Dengan joget-joget, gak boleh. Gak boleh. Apakah ada? Lo ada. Beberapa yang kemarin saya nemu di TikTok dan Instagram itu ada. Memperingati Maulid, santri ini kok joget-joget TikTok, joget-joget ala TikTok dan lain sebagainya, lagu nih barang. Ini apa-apaan ini? Memperingati Maulid dengan hal-hal yang ghairu manfaah atau la jadwalah, gak ada manfaatnya. Maka memperingati Maulid itu dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bernilai ibadah. Kita mengawali subuh ini, mengawali bulan Maulid ini dengan apa? Dengan ibadah, dengan mengkaji Al-Quran, dengan mengkaji hadis, dan mengkaji sirah nabawiyah dan lain sebagainya. Ngaji seperti ini kan ibadah juga. Jadi ternyata yang membicarakan tentang Maulid pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tsaniyan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qalu, jikalau mereka mengatakan, lu kan tidak ada peringatan Maulid Nabi di zaman sahabat, tidak ada mengenang-enang lahirnya Nabi Muhammad di zaman tabi'in dan lain sebagainya. Qulna, kita menjawab, lalu kenapa kalian justru malah kalian duduk bareng-bareng mengenang syekh-syekh kalian? Kalau misalnya Maulid Nabi dilarang oleh mereka, diharamkan oleh mereka, lalu mengapa mereka duduk dan mereka nangis-nangis mengenang bin Baz, Syekh bin Baz? Ada itu videonya, viral itu videonya. Mereka membuat syair-syair tentang bin Baz. Bin Baz apa? Syair-syair bin Baz. Mereka mengatakan bahwasanya kita nggak boleh membaca syair-syair tentang Rasulullah. Kita tidak boleh memuji-muji Rasulullah, itu ghulu dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka juga membuat syair menyanjung-nyanjung syekh mereka, yaitu bin Baz, Syekh bin Baz. Ini
Wa mata bin Bazin. Tamuju sutur li dzikri bin Baz. Tulisan ini bergelombang ketika mengingat-ingat bin Baz. Syekh bin Baz itu salah satu syekh mereka. Ketika mereka orang-orang Wahabi itu melarang-larang kita, mengharam-haramkan kita mengenang Rasulullah, tapi justru malah mereka mengenang siapa? Syekh bin Baz. Ini kan berarti kan bertolak belakang kan dengan apa yang mereka selama ini. Loh, kalau misalnya bin Baz itu boleh, apalagi Rasulullah kan seperti itu. Aina ahsanu, aina afdal, wa aina atam, wa aina akmal. Mana yang lebih utama, mana yang lebih sempurna antara bin Baz dan Rasulullah. Sama seperti yang tadi itu. Ketika Allah membicarakan Sayyidah Wiladah atau lahirnya Sayyidah siapa? Maryam. Dan Allah menyebut dengan jelas wulidtu atau wulida Nabi Yahya dan Nabi Isa. Maka yang lebih utama aula min haula, yang lebih utama dari mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, dalil ini tidak terbantahkan. Enggak bisa. Kemarin saja yang saya upload di Facebook saya itu, bahkan di WA saya juga, saya langsung nyuting sendiri itu bagaimana orang-orang Saudi memperingati hari kemerdekaan Saudi Arabia 23 September kemarin. Saya di Mekah itu. Dan peringatannya itu di hotel, di lobi hotel saya. Mana yang lebih mulia, hari kemerdekaan negara mereka atau hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula maulidan nabi. Kalau misalnya tidak ada hari kelahirannya Rasulullah, apakah sekarang ini mereka itu merdeka? Apakah kita juga bisa merasakan kemuliaan dan kenikmatan seperti ini kalau misalnya Nabi Muhammad tidak dilahirkan? Maka apapun itu yang mereka katakan tentang pengharaman, tahrim, tabdi', tasyrik, takfir, tentang orang-orang yang memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua dakwaan-dakwaan fitnah-fitnah itu tidak benar. Jelas sendiri. Wadhah, jadi orang Mesir itu wadhah. Jelas banget. Seperti hanya di siang benderang bahwasanya dalil-dalil tentang Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati Rasul. Bahkan para ulama kontemporer sekarang, sampean bisa cek gitu, bahkan para habaib itu mengatakan bahwasanya wajib, malah memperingati Maulid sekarang itu wajib. Kenapa wajib? Begini, hukum itu kan yaduru ma'a illati. Zaman dulu Maulid tidak ada, karena apa? Karena Rasulullah ada. Rasulullah ini ada. Rasulullah wafat, para sahabat. Jadi kedekatan periode dengan Rasulullah itu masih terlalu dekat. Dan cerita tentang Rasulullah, tentang Rasulullah itu masih malah ad-dunya saat itu. Teladan Rasulullah itu masih macam-macam dan memenuhi dunia semua. Semua para sahabat tahu tentang Rasulullah. Tabi'in ngerti semua tentang Rasulullah. Atba'ut tabi'in ngerti semua tentang Rasulullah. Belum lagi Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya kana khuluquhul Quran. Rasulullah Quran berjalan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun." Nurun, cahaya.
wa kitabun, Al-Quran. Cahaya ini siapa? Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan cahaya orang-orang mukmin. Siapa yang paling beriman? Siapa yang pertama kali beriman? Rasulullah. Siapa yang pertama kali menjawab alastu bi rabbikum qalu bala? Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ruhul arwah. Sekali lagi, yang pertama kali diciptakan oleh Allah di alam arwah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyan?" Rasul, kapan kau menjadi nabi? Rasulullah menjawab, "Wa Adam bainatin wa Adam munjadilun fitinati." Atau dalam riwayat yang lain, "Wa Adam bainatin wal ma." Saya menjadi nabi ketika Nabi Adam itu masih proses diciptakan. Menjadi nabi loh ya, bukan diangkat menjadi nabi. Beda lagi itu. Kalau diangkat menjadi nabi, ittafaqal ulama ala annahu bu'itsa fil arba'in. Para ulama sepakat bahwasanya Rasulullah itu diutus usia berapa? 40. Tapi ketika fi alamil arwah, Rasulullah itu, Nabi Adam belum diciptakan, Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Hadisnya sahih. Itu insyaallah nanti ada dalam kitab saya Arba'in Al-Anwariyah fi Sirah Nabawiyah. Insyaallah proses, saya mendoakan semoga bisa cetak di bulan Maulid ini, karena sudah kata pengantar sudah saya buat dan ada juga takrid kata pengantar juga dari Kiai Haji Afifuddin Dimyati sudah dikirim ke saya juga, tinggal ini proses finishing saja. Itu nanti ada juga dalam kitab saya itu hadis tentang ini. Wa Adam munjadilun fitinati. Nabi Adam itu masih proses diciptakan. Jadi caca mbak-mbak santri, bahwasanya kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa ditanding dan ditolak begitu saja. Kalau misalnya ini caranya Gus Bah, ini kata kalimatnya Gus Bah itu maksudnya, kalau lahirnya anak saja diperingati, padahal anaknya ini nggak jelas Mas ya kan, nggak jelas besok jadi anak soleh atau toleh, manfaat atau maksiat kan belum jelas ya. Itu sampai peringati dengan membelikan kue tar, senang bahagia, wah tepuk tangan dan lain sebagainya. Ini sih belum jelas, barang nggak jelas ini saya. Lalu bagaimana dengan yang sudah sangat jelas? Bukan jelas lagi, yang sudah sangat jelas. Siapa itu? Rasulullah. Sangat jelas memperjuangkan kita. Belum lagi nanti kita belajar sirah Nabi Rasulullah, bagaimana ketika hidup beliau memperjuangkan kita. Bahkan nanti di akhirat juga beliau memperjuangkan kita. Coba Pak. Qabla hayatikum wa ba'da mamatikum. Perjuangan Rasulullah itu sebelum kalian lahir dan setelah kalian mati, itu Rasulullah memperjuangkan. Sebelum kita lahir Rasulullah bagaimana perjuangannya? Ana al-laili wa ana an-nahar. Pagi sepanjang malam Rasulullah berjuang untuk kita. Menempuh perjalanan tidak dekat ke Taif, sampai hijrah ke Madinah. Mekah Madinah itu naik bis itu 6 jam. Bayangkan. Taif itu sekitar 900 atau 90 atau 100 sekian kilometer. Dan itu jalan kaki Rasulullah. Untuk siapa? Li'ajliman. Untuk kita. Padahal kita belum dilahirkan. Dan ketika nanti Rasulullah memperjuangkan kita untuk mendapatkan syafaat dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ya kebangetan ketika kita ini ingin mengenang Rasulullah, ingin menghadirkan akhlak Rasulullah, menghadirkan perjuangan Rasulullah,
tapi kok justru malah tidak dibolehi, diharam-haramkan, bahkan dianggap itu sebuah kesesatan. Ayo aklin hadzal akal. Akal model apa ini seperti ini? Secara logika, ya opo? Kalau memperingati hari kematian, hari kelahiran, oh mengenang perjuangan syekhnya tadi itu bin Bas, oh mereka boleh. Memperingati hari kemerdekaan negaranya, mereka boleh. Tapi kenapa kita memperingati hari lahirnya Nabi kita, Rasul kita, yang memperjuangkan kita, qoblal haya wa ba'dal mamat, kok kita tidak boleh? Ayo aklin hadzal aql. Ini akal model apa yang seperti ini? Maka insya Allah, seperti kebiasaan saya, setiap bulan Maulid ngaji-ngaji saya yang tafsir, yang hadis, yang apapun itu, insya Allah diganti dengan ngaji sirah. Insya Allah tahun ini saya membaca kitab Arfut Ta'rif bil Maulidish Syarif. Nanti silakan ini masih silakan hubungi ya Taufik nanti yang mau ya nanti silakan ganti biaya print mas. Al-Fatihah. Ini saya gurung ya, belum buka kitabnya saya mas. Masih belum buka kitabnya. Saya belum buka kitabnya sampai 1 jam ini. Apalagi membuka kitabnya ini. Makanya sampean nggak akan kerasa ngaji tentang Rasulullah, nggak akan terasa. Ini syekh saya, guru saya itu, Syekh Yusri itu. Beliau pernah mengatakan bahwasanya apapun yang ditanyakan tentang Rasulullah, insya Allah saya bisa jawab. Beliau Syekh Yusri luar biasa. Ya benar-benar mahabbah beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu alhamdulillah bisa sowan Kanjeng Nabi Muhammad, bisa umroh beberapa kali. Itu modal saya itu hanya modal hub, mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya model cinta ke Rasulullah. Itu tok. Saya nggak pernah keluar uang sama sekali, bahkan pulang itu yang bawa uang. Hub. Ketika hub cinta sampai kepada Rasulullah itu sudah tertanam betul, maka insya Allah Allah akan permudah dengan cara apapun sampean bisa sowan ke Rasulullah. Kalau sampean tidak bisa sowan ke Rasulullah, Rasulullah yang datang ke mimpi-mimpi sampean. Asalkan apa? Fi qulubikum hubbun li Rasulillah. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cinta. Fakhtaru man tuhibbun. Maka pilihlah siapa yang kalian cintai. Bahwasanya yang paling benar cintai yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Maka hub ini, cinta ini harus benar-benar sampean tanamkan dan sampean tumbuh kembangkan di hati sampean tentang Rasulullah. Sing seneng, yang senang baca Rasulullah, yang senang ngaji tentang Rasulullah. Seperti biasanya bulan Maulid itu saya setiap ngaji selalu saya ganti dengan sirah nabawiyah. Usahakan bacaan sampean setiap bulan Maulid baca buku tentang Rasulullah. Baca buku tentang Rasulullah agar sampean connect. Oh, yang ngaji di pondok seperti ini. Oh, yang saya baca seperti ini. Jadi connect. Jadi sampean baca buku tentang Rasulullah. Kalau gerakan saya itu biasanya di bulan Maulid ini tidur bersama Rasulullah. Maksudnya tidur bersama Rasulullah apa? Sebelum tidur baca buku tentang Maulid Nabi, baca buku tentang Rasulullah sampai tertidur.
Mudah-mudahan dalam tidur sampean itu sampean menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperbanyak baca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu